Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1582 sampai tahun 1584. Bab 1582 Landen Sen vs Luming. Mungkinkah orang tua itu tidak mati, otaknya cacat? Luming diam-diam mengutuk bajingan kecil itu karena tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Keturunan seperti kaisar yang sangat besar, orang tua itu dapat dengan mantap menghancurkanmu sampai mati hanya dengan wilayahnya saja. Anda harus tahu bahwa para beku di akhir Yuanying dan Yuanying Tengah adalah daerah aliran sungai yang penting, dan kekuatan mereka lebih dari sedikit berbeda. Pertempuran ini tidak hanya membalaskan muridnya Liu Tianqi, tetapi juga mengangkat masalah wajah. Luming telah memutuskan bahwa dia akan membunuh Landen Sen dengan cara yang sangat kejam dan kejam untuk menunjukkan kekuatan jenderalnya. Wah, jika basis kultivasi Anda jauh lebih rendah dari milikku, orang tua itu akan membiarkan Anda mengambil tindakan terlebih dahulu, kata Luming dengan nada angkuh, memegang tangannya. Jejak niat membunuh melintas di mata Landen Sen, dia tidak bisa menebak bahwa ini adalah angan-angan Peri Jinghong. Angin iblis ratu menyerang dan melindunginya, dan Peri Jinghong pasti tidak akan bertindak pada dirinya sendiri. Alasan untuk membiarkan apa yang disebut jenderal ini dan dirinya sendiri berduel mungkin karena dia ingin menggunakan pembudidaya ini di Yuanying akhir untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Adapun identitas keturunan Kaisar Xuan, pihak lain tidak peduli untuk peduli. Landen Sen tidak berpikir dia memiliki gelar ini, Peri Jinghong akan membiarkannya pergi. Selama itu bukan penguasa tahap transformasi, Landen Sen tidak takut pada siapapun. Formasi pedang 9 Li, buka. Mata Landen Sen meledak dengan cahaya, dan dia segera memacu formasi pedang 9 Li, dan Lei Ze yang membelah lightsaber yang melayang di sekitar tubuhnya dengan cepat berubah menjadi 81 lampu pedang. Pembentukan pedang. Warna aneh muncul di mata Luming. Formasi pedang yang beredar di dunia manusia adalah tingkat yang relatif rendah, dan pembentukan pedang umum membutuhkan 3 atau 4 orang untuk memulai bersama, dan kecepatan aktivasi terlalu lambat, sangat hambar ketika menghadapi musuh, jika masih berguna di medan perang. Jarang formasi pedang kecil seperti Landen Sen didorong oleh satu orang, dan kecepatannya masih sangat cepat. Landen Sen tidak secara langsung mendesak formasi pedang untuk menyerang seperti biasa, tetapi menyusut 81 lampu pedang di sekujur tubuhnya, sepenuhnya defensif. Karena dia tahu bahwa pihak lain adalah biksu hebat di akhir Yuanying, dan latar belakangnya sangat dalam, dia 100% yakin memiliki senjata ajaib NB. Jika Anda sepenuhnya mendesak formasi pedang untuk menyerang, tidak akan ada waktu untuk mendesak senjata sihir lainnya. Jika pukulan penuh formasi pedang terhalang atau dikalahkan oleh lawan, maka dia akan menemui jalan buntu dan dipukuli secara pasif. Karakteristik pembentukan pedang 9 Li, ketika menyerang, Landen Sen tidak dapat memobilisasi senjata sihir lainnya. Ketika dia sepenuhnya defensif, dia dapat memobilisasi senjata sihir lainnya. Landen Sen mengadopsi sikap defensif, sejumlah besar lampu pedang berubah menjadi bidang awan emas, berputar dengan kecepatan tinggi. Pola kera emas di dadanya menyala, dan Landen Sen segera menggunakan 9 perubahan semangat pendarahan, berubah menjadi kera besar setinggi 1000 meter, dan mengorbankan Gunung Bingpo. Begitu Bukit Kristal Es naik ke Gunung Raksasa Kristal Es setinggi 1000 meter, ia melepaskan kabut dingin dalam jumlah besar dengan nafas yang mengerikan. Ada awan gelap di langit, disertai dengan suara gemuruh. 3 harta di sebelah timur, Gunung Bingpo. Banyak pembudidaya di benua Tianshui berseru. Meskipun benua di timur adalah tempat yang sunyi, para biarawan dari 3 benua Tianshui yang paling berharga juga pernah mendengarnya. Tuan, hati-hati, harta ini sangat kuat. Liu Tianqi berteriak. Warna menghina di mata Luming sedikit memudar meskipun dia telah mendengar tentang Gunung Bingbing, itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Tampaknya Gunung Bingpo dapat dianggap sebagai keberadaan yang relatif kuat dalam fenomena surgawi semu yang semu. Mengaum. Kera raksasa mengeluarkan raungan yang menakutkan, langsung meremas Gunung Bingpo, melepaskan kekuatan ilahi ke tingkat yang ekstrim, dan bergegas menuju Luming dengan panik. Sebagai seorang jenderal, Luming adalah warna sejatinya ketika menghadapi bahaya. Meskipun ia sangat waspada di hatinya, ia masih mengenakan penampilan, aku sangat baik. Melihat Gunung Bingpo hancur, Luming dengan tergesa-gesa mengulurkan satu tangannya, menawarkan kapak perak besar. Tiangang Tomahawk, pergi. Luming mengeluarkan minuman dalam, dan kapak raksasa perak di depannya melonjak hingga 1 kilometer, dan bilah kapak itu menyala dengan cahaya perak yang mempesona, ditutupi dengan tanda rune yang rumit. Kapak raksasa perak menebas lurus ke arah Gunung Kristal Es. Ledakan. Guncangan hebat bergema di seluruh dunia, sejumlah besar cahaya perak dan cahaya dingin terjalin dan bertabrakan, membuat gelombang ledakan mengerikan. Cahaya dingin menggigit menyapu seluruh, dan para penggarap dan penggarap iblis dari tahap bayi purba membuka perisai spiritual untuk melawan angin keras dan dingin yang disebabkan oleh ledakan. Hutan di bawahnya telah membeku, dan tanahnya ditutupi lapisan es yang tebal.
Landen Sen memiliki pertahanan formasi pedang 9 li dan perisai pedang, dan dia tidak terluka. Wajah lama Luming di sisi yang berlawanan berubah warna. Dia tidak meremehkan kemampuan Bing Posan, tetapi dia meremehkan kekuatan menakutkan Landen Sen yang berubah menjadi bentuk kera besar Qingshan. Awalnya, Luming mencoba yang terbaik untuk memobilisasi harta roh sudo pendahuluan Tiangang Giant Axe, dan kekuatannya jelas lebih kuat daripada Landen Sen, seorang kultivator usia menengah yang mendesak Gunung Bingpo, tetapi Landen Sen berubah menjadi kera raksasa Qingshan dengan kekuatan lebih kasar daripada Luming imajinasi. Kera besar Qingshan paling cocok untuk menggunakan senjata sihir yang kuat ini, hanya untuk menutupi kesenjangan antara kurangnya kekuatan spiritual dan tingkat senjata sihir. Dengan satu pukulan, Bing Posan dan Tiangang Great Axe bertarung seri. Landen Sen tetap tak bergerak. Luming melangkah mundur ratusan meter sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Aura perlindungan tubuhnya hampir pecah oleh cahaya dingin yang keluar dari Gunung Bingpo. Lapisan es mengembun di seluruh tubuhnya, membuat keringat dingin di dahinya. Melihat pemandangan ini, ekspresi di wajah para beku di kedua sisi sedikit menarik. Melihat Landen Sen mendominasi sisi Yaosu, dia merasa sangat senang. Haha, ini adalah jenderal besar dari keluarga kerajaan benua Tianshui. Kekuatannya tidak lebih dari itu. Firefox Wang Fenghuo memimpin sarkasme. Artinya, sampah itu malu untuk berpura-pura dipaksa. Brother Sen, ledak dia. Feng Lei juga berteriak. Sen Daoyou, ledakkan dia. Monster besar dari ras monster semuanya menunjukkan kegembiraan. Bahkan Meyer melihat Landen Sen dengan senang hati. Jika Landen Sen benar-benar bisa mengalahkan Luming, itu akan dianggap sebagai desahan kejahatan bagi Yaosu. Para kultivator dari Naschen Soul Stage di Tianshui kontinen merasa sedikit malu, dia tidak berharap Landen Sen begitu kuat, dan bahkan jenderal tidak bisa mengambil keuntungan dari itu. Wajah Luming hitam seperti dasar pot. Dia awalnya ingin membunuh Landen Sen dengan momentum guntur. Jika dia tidak bisa membunuh, dia harus menstabilkan lawan dan membiarkan anak ini tahu betapa baiknya dia. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Landen Sen berada di luar harapannya. Luming merasa wajahnya hilang, dan dia menjadi marah dan berkata, "Wah, baru saja orang tua itu melihatmu muda, jadi aku memintamu untuk bergerak. Sekarang aku tidak akan dengan rendah hati." Mata Luming meledak, dan dia meraung, "Pedang Tiangang, sekarang." Begitu raungan jatuh, Luming menggumamkan sepatah kata, dan mengorbankan pedang raksasa perak, yang meroket hingga 1 kilometer panjangnya. Lapisan prasasti spiritual melintas pada pedang raksasa, dan bilahnya bersinar dengan cahaya perak, ditutupi dengan tanda rune yang kompleks, yang sangat mirip dengan kapak perang Tiangang. Ini harta roh prasejarah palsu lain. Hati Landen Sen tertegun, dia belum pernah melihat seorang biarawan di Naschen Soul Stage yang secara bersamaan dapat memacu dua harta roh semu yang berharga. Sebuah pedang dan kapak berdiri di depan Luming, berputar-putar, dan cahaya perak itu berkembang, kedua harta itu tampaknya beresonansi, berdengung. Bab 1583 Empress Safemi. Sebagai seorang jenderal dari keluarga kerajaan benua Tianshui, kekuatan Luming secara alami tidak tercakup. Tiangang Tomahawk dan Tiangang Sword ini sebenarnya adalah seperangkat senjata ajaib, yang dapat mengaktifkan keduanya dan dua sekaligus, yang dapat memberikan kekuatan besar. Tapi bagaimanapun, itu hanya tiruan dari Lingbao kuno. Kedua senjata ajaib ini memiliki kelemahan besar, yaitu, mereka perlu mengkonsumsi beberapa kali kekuatan spiritual ketika diaktifkan pada saat yang sama. Pergilah ke neraka, nak. Wajah tua Luming sangat suram, dan dia menembakkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke kapak dan pedang. Sebuah kapak dan pedang bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan, dan menebas ke arah Landen Sen dengan kecepatan kilat. Landen Sen terkejut, dan dia tidak berharap Luming benar-benar dapat memacu dua harta roh prasejarah palsu. Kapak dan pedang datang terlalu cepat, dan kera raksasa itu mengayunkan Bing Posan untuk menangkis. Dang-dang. Dua bentrokan yang tajam dan keras terdengar, dan kera raksasa itu hanya bertahan dari dua benturan kapak dan pedang, dan terguncang karena terbang jauh, lengannya mati rasa, dan Bing Posan nyaris melepaskannya. Meskipun Jiuli Sword Arai bertahan melawan dampak cahaya perak, kera raksasa itu masih terluka oleh kekuatan spiritual yang mengerikan yang meluap dari pedang kapak, dan sudut mulutnya berdarah. Nak, akui nasibmu, dengan kekuatanmu, kamu pasti bukan lawan orang tua itu. Aku pikir kamu adalah keturunan Kaisar Xuan. Kalau tidak, dengan risiko Anda sendiri. Luming memegang tangannya dan berkata dengan ringan. Ekspresinya tidak dapat diucapkan dan tidak dapat diprediksi, ekspresinya tidak dapat diprediksi, dan dia terlihat seperti seorang pakar yang tiada taranya. Melihat bahwa situasinya telah berubah, para pembudidaya Naschen Soul Stage di benua Tianshui bersukacita dan bersorak lagi, sementara wajah Yao Su murung. Tuan, apa yang kamu lakukan omong kosong dengannya? Bunuh saja dia. Teriak Liu Tianqi dengan ketidakpuasan. Brengsek. Kera raksasa menyeka darah dari sudut mulutnya, mengutuk dalam hatinya, dia meremehkan kekuatan Luming. Dia memelototi kapak dan pedang di depan Luming, matanya penuh keengganan. Bagaimana melakukan?
Kekuatan pedang kapak ini terlalu kuat, kurasa aku tidak bisa menahan beberapa gerakan. Smelly Man, jangan panik, set senjata sihir kapak dan pedang itu sangat spiritual, selama kamu bisa selamat dari beberapa putaran serangan lawan, kamu akan bisa mengamankan kemenangan. Meyer tiba-tiba mengirim suara ke Landon Sen. Setelah mendengar ini, mata Landon Sen berbinar, jadi begitu. Setelah terluka oleh kapak dan pedangnya sendiri sekarang, Lu Ming bisa terus menyerang, tetapi yang lama tidak, tetapi dia mengejek dirinya sendiri beberapa kata. Ternyata lawan memukul wajah yang bengkak untuk mengisi pria gendut itu, jika kapak dan pedang habis untuk mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan spiritual, itu akan memakan waktu beberapa saat bagi Lu Mingqing untuk mendapatkan momentum sebelum ia bisa menyerang langkah selanjutnya. Landon Sen menyalakan kembali kepercayaan dirinya. Wah, aku menyarankanmu. Lu Ming masih di mulut, dan kera raksasa itu mencibir, mengusap Gunung Bingpo, dan membantingnya ke arah Lu Ming. Pengadilan mati. Lu Ming meraung marah, dan terus memacu kapak dan pedang untuk menyerang kera raksasa. Kapak dan pedang menebas, dan Landon Shenzhen terbang jauh. Arai pedang Jiuli, yang sepenuhnya membela, juga dipotong oleh pedang Tiangang dan hampir runtuh. Benar saja, setelah Lu Ming mendesak pukulan dengan sekuat tenaga, ia perlu mendapatkan momentum untuk melakukan pukulan berikutnya, dan ia tidak bisa mengambil keuntungan darinya untuk mengejarnya. Landon Sen mengambil kesempatan itu. Kera besar membakar energi pertempuran matahari bijak di seluruh, dan menyemburkan seteguk besar darah, menghabiskan energi hidupnya untuk secara paksa meningkatkan output kekuatan spiritual. Om. Gunung Bingpo di tangannya mengeluarkan cahaya dingin yang mencengangkan, dan angin putih yang luas bertiup di sekitar Gunung Bingpo, membuat seluruh gunung kristal es diselimuti badai salju. Dengan basis budidaya tahap tengah Landon Sen Yuanying, Gunung Bingbing tidak dapat benar-benar mencapai batasnya, tetapi jika Anda secara paksa mengonsumsi esensi kehidupan Anda dan meningkatkan kekuatan spiritual Anda dapat melakukan ini. Setelah Gunung Bingpo dimobilisasi secara ekstrim, baik kekuatan dan kecepatannya meningkat sekitar 30% dibandingkan dengan keadaan normal. Kera raksasa bergegas menuju Lu Ming dengan panik. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir orang tua itu tidak bisa membunuhmu? Lu Ming meraung seperti guntur, dan pada saat yang sama mendesak kapak dan pedang ke ekstrim, menyerang kera raksasa. Kekuatan suci kera raksasa dilepaskan, dan dia mengangkat gunung kristal es besar yang ditutupi oleh badai salju, melambaikannya dengan panik, dan menangkis kapak dan pedang yang dipacu oleh Lu Ming. Ding dentang-dentang. Ada suara bantingan keras dari udara. Meskipun kera besar telah meningkatkan kekuatan Gunung Bingpo, itu jelas masih melawan arah angin. Lu Ming terlihat seperti pelangi, tetapi sebenarnya dia berkeringat di dahinya dan panik di dalam hatinya. Dengan aktivasi kapak dan pedang yang begitu sengit, kekuatan spiritual di tubuhnya telah habis 7 atau 8. Landon Sen hampir seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dipukuli sampai mati, kemampuan kera besar untuk mengangkat gunung melebihi keyakinannya. Para beku dan penggarap iblis yang menyaksikan pertempuran juga menunjukkan ekspresi yang sangat mengejutkan. Mereka tidak menyangka bahwa kalian berdua akan bisa bertarung dengan sengit. Lu Ming tangguh, tetapi keuletan Landon Sen juga mengejutkan mereka. Sial, itu tidak akan berfungsi seperti ini. Wajah tua Lu Ming begitu suram, dia tidak berani berpura-pura menjadi kuat lagi, dan dia juga memuntahkan darah, memakan esensi hidupnya dan memacu pedangnya. Kapak dan pedang sekuat mereka dipukul dengan darah ayam. Setelah beberapa gerakan, terdengar suara keras, dan cahaya perak dari kapak perang Tiangang secara langsung mematahkan formasi pedang Jiuli Landon Sen. Landon Sen nyaris tidak terluka oleh pertahanan pedangnya dan perisai. Segera setelah itu, pedang Tiangang menabrak, dan kera raksasa tidak tahan untuk sementara waktu, dan pedang dan perisai patah. Mendesis. Kera raksasa tidak bisa mengelak, dan luka terpotong di bahu kanannya oleh pedang Tiangang. Untungnya, itu tidak fatal dan tidak mempengaruhi aksinya. Mengaum. Sebaliknya, rasa sakit yang hebat membuat kera besar meraung, dan semangat Juang Seng yang aktif lagi, di bawah stimulasi darah, semangat Juang Landon Sen yang tak berujung dibangkitkan. Sekarang formasi pedang rusak, Landon Sen tidak memiliki cara defensif yang efektif. Begitu dia mengungkapkan kelemahannya dan terkena kapak, dia pasti akan mati. Keputusasaan semacam inilah yang membuat kera besar itu menyulut hati untuk menghancurkan kapal. Dia tidak lagi peduli dengan pertahanannya sendiri. Dentang-dentang. Lu Ming dikalahkan dalam ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa serangan Landon Sen terus meningkat, dan kapak serta pedangnya tidak bisa lagi menahannya. Serangan putus asa Landon Sen membuat Lu Ming akhirnya ketakutan. Dia berseru, hentikan, hentikan. Kekuatan spiritual di tubuh Lu Ming hampir habis, dan jika Landon Sen terus bertarung seperti ini, hidupnya akan benar-benar dalam bahaya. Hahaha, Jenderal Lu, bukankah kamu sangat bergengsi sekarang? Kenapa, sekarang kamu ingin memohon belas kasihan? Tidak ada pintu. Beri aku kematian. Kera besar itu menyeringai, dan serangan itu menjadi lebih panik. Momentum Lu Ming lemah,
dan kekuatan spiritual di tubuhnya berangsur-angsur habis, benar-benar tidak dapat menahan, kapak dan pedang di depannya semua terkena oleh Gunung Bingpo yang Landen Sen pegang. Serangan spiritual yang parah menyebabkan Lu Ming menyemprotkan banyak darah. Melihat Gunung Bingpo si kera raksasa menabrak kepalanya, Lu Ming sangat ketakutan sehingga dia berteriak ngeri, "Permaisuri! Permaisuri, selamatkan aku! Aku akan dipukuli sampai mati." Bab 1584 You are in fine as an emperor. Sampah yang tidak berguna. Peri Jinghong merasa malu. Dengan gelombang jubah Phoenix-nya, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba meledak, mengenai Gunung Bingpo. Ledakan. Gunung Bingpo di tangan kera raksasa segera melepaskannya dan terbang jauh. Landen Sen menderita serangan spiritual dan akhirnya memuntahkan seteguk darah dan memulihkan bentuk manusiawinya. Setelah melihat ini, Feng Xi dan Meier sangat marah. Feng Xi Jiao berteriak, "Jinghong, penjahat tak tahu malu, Anda sia-sia sebagai seorang kaisar." Firefox King Feng Huo segera bergegas maju dan membantu Landen Sen. Qitong menatap peri Jinghong, menekan kemarahan yang kuat di dalam hatinya, dan mencibir, "Hei, duel macam apa ini? Raja dari benua Tianshui yang bermartabat, bahkan ikut campur dalam duel antara dua generasi yang lebih muda, bukankah itu akan membuat orang tertawa lepas?" Ratusan monster besar di hutan 10.000 monster juga marah, dan tindakan Jinghong Feri menyebabkan kemarahan publik. Selin Hua bergidik dengan aura, wanita ini terlalu tak tahu malu, bisakah dia memiliki wajah? Ternyata permaisuri dari benua Tianshui memiliki wajah seperti itu, dan Selin Hua merasa jijik di hatinya. Tahap Nas Chen Sol dari Tianshui kontinen juga tampak sedikit memalukan, sang jenderal sangat perkasa sekarang, mengapa itu tidak berhasil? Ini sangat memalukan. Wajah Liu Tianqi sama gelapnya dengan bagian bawah pot, dan wajahnya penuh kebencian. Saya tidak berharap bahwa Landen Sen, Wang Balao, sangat kuat sehingga bahkan tuannya Lu Ming tidak bisa mengalahkan binatang buas ini. Apapun yang kamu katakan, duel ini berakhir di sini, nak, kamu menang. Peri Jinghong melirik Landen Sen, dengan jejak kesuraman di matanya. Lu Ming sangat ketakutan sehingga ia segera mundur di belakang Peri Jinghong. Landen Sen juga menekan kemarahan besar di dalam hatinya, dan mencibir kosong, senior Jinghong hanya akan mengakuinya. Saya tidak tahu apakah senior Suanying melihat adegan ini, apakah dia akan mengenali permaisuri Tianshui benua saat ini. Sombong. Nak, aku akan menyelamatkanmu hidupmu, bahkan jika kamu tidak berterima kasih kepada Dade, tetapi kamu masih mengucapkan kata-kata liar. Peri Jinghong tampak dingin. Meier benar-benar marah, dan dia berteriak, saya tidak tahu orang yang tak tahu malu itu berbalik. Karena itu duel, apa yang orang yang tidak terkait campur tangan di dalamnya? Peri Jinghong berkata dengan dingin, ini hanya duel, tidak perlu bertarung dengan takdir. Landen Sen juga merupakan keturunan Kaisar Suan, jika dia khawatir tentang hidupnya, dia secara alami akan menyelamatkannya. Muntahan. Landen Sen mengalami mual, tidak nyaman seperti makan kotoran. Bisakah Peri Jinghong ini palsu? Juga malu mengatakan hal seperti itu. Jika dia mati, wanita tua ini dengan payudara kendur akan sangat bahagia. Feng Xi dan Meier juga merasa jijik oleh Peri Jinghong, mereka belum pernah melihat orang yang tak tahu malu sebelumnya. Seorang master di tahap awal mentransformasikan dewa bisa tidak tahu malu ke titik ini, dan itu juga yang terbaik. Nah, kali ini aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Hal terakhir adalah menyerahkan peta harta karun. Ini adalah benua Tianshui-ku, kau tidak bisa menyembunyikannya. Peri Jinghong berkata dengan sungguh-sungguh. Angin bertiup kencang, dan dia menggertakkan giginya dan berkata setiap kata, Jinghong, bisakah kamu lebih tak tahu malu? Peta harta karun bukan pada Landen Sen, tetapi pada Selin Hua. Landen Sen menekan kemarahan di dalam hatinya dan berbicara kepada Selin Hua, Selin Hua, jika kita tidak ingin kita terlihat di masa depan, kita masih menyembunyikan harta itu. Berikan fotonya kepada wanita tua ini. Meskipun Selin Hua tidak mau menerimanya, dia mengeluarkan gambar roh sejati dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Peri Jinghong, dan berkata dengan dingin, Senior Jinghong, ini adalah peta harta karun yang kamu inginkan. Peri Jinghong mengulurkan tangannya untuk mengambil gambar roh sejati, dan setelah hanya melihat sekilas, dia mengkonfirmasi keasliannya. Meskipun Landen Sen belum mati, Peri Jinghong sangat kesal, tetapi tidak masuk akal untuk tinggal di sini. Apa yang terjadi hari ini membuat Peri Jinghong merasa wajahnya hilang, dan wajahnya memiliki batas. Apakah Landen Sen adalah bakat atau kekuatan, rasanya menakutkan, dan sulit untuk memastikan bahwa dia tidak akan menjadi kaisar mendalam berikutnya. Bagaimanapun orang ini adalah bencana, Peri Jinghong tidak pernah ingin melepaskannya, dia tidak percaya bahwa Landen Sen yang tidak akan pernah meninggalkan benua angin. Para biarawan mendengarkan perintah dan mundur, Peri Jinghong berteriak dengan gigi terkatup. Begitu suara itu jatuh, Peri Jinghong mengeluarkan perahu roh besar, dan para penggarap panggung bayi purba naik perahu roh satu demi satu. Liu Tianqi memberi pandangan tajam pada Landen Sen, dengan penghinaan dan kemarahan di matanya. Tanpa diduga, Landen Sen tidak akan mati seperti ini, dia benar-benar tidak mau.
Jenderal Luming memalingkan kepalanya dan kura-kura ke samping. Peristiwa hari ini hampir sepenuhnya kehilangan wajahnya. Dia sedang berpikir tentang cara mengembalikan keagungan jenderalnya. Dalam sekejap mata, Lingzu berbalik dan pergi dari hutan 10.000 iblis. Semua iblis marah, melangkah maju untuk menghibur Landen Sen. Brother Sen, jangan khawatir tentang hal-hal menyedihkan ini. Dengan bakat Anda pasti akan dapat melampaui wanita tak tahu malu ini di masa depan, dan itu tidak akan terlambat untuk membalas dendam. Feng Lei menghibur. Ya, Brother Sen, saudaraku, jika saya dapat menembus peringkat ke-10, saya akan membantu Anda saat itu. Feng Huo mengertakkan gigi. Terima kasih. Landen Sen akhirnya menyadari betapa manusia itu lebih rendah daripada iblis. Terkadang, beku manusia sangat licik dan tidak tahu malu. Di sisi lain, banyak dari para kultivator iblis ini menekankan cinta dan keadilan. Landen Sen juga bisa mengerti mengapa Kaisar Xuan jatuh cinta pada Su Yue dan tinggal di hutan 10.000 setan untuk waktu yang lama. Oke, mari kita semua kembali. Hutan formasi pertahanan hutan 10.000 setan telah dibuka selama 5 hari, dan selalu waspada untuk serangan menyelinap. Dengan perintah dari angin, setan-setan itu mulai kembali ke hutan 10.000 setan. Meyer membantu Feng Xi dan membawanya pergi. Sebelum pergi, Feng Xian mengirim transmisi suara ke Landen Sen, memintanya untuk menyembuhkan lukanya selama 5 hari, dan kemudian pergi ke istana Fang Hua untuk menemuinya 5 hari kemudian. Landen Sen segera setuju. Jika bukan karena angin untuk melindunginya hari ini, dia pasti akan terbunuh oleh tangan peri mengejutkan. Landen Sen bersyukur, dan berterima kasih kepada iblis permaisuri dan benua angin besar. Landen Sen mencetak pedang di bahunya, ditambah dengan serangan spiritualnya, luka itu tidak ringan. Angin dan api meminta Landen Sen untuk pergi ke istana Tianhu untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi Landen Sen menolak. Dia lebih suka beristirahat di tempat yang bersih. Feng Huo tidak punya pilihan selain menyerah, biarkan Landen Sen merawat luka-lukanya dengan baik, dan memanggilnya untuk minum waktu berikutnya. Landen Sen langsung setuju. Selin Hua mendukung Landen Sen dan mengikuti di belakang setan. Kamu tidak perlu mendukungku, itu bukan cedera serius, kata Landen Sen dengan malu. Selin Hua tidak melepaskan, ekspresinya agak bersalah, dan dia dengan sungguh-sungguh meminta maaf, maaf Landen Sen, aku benar sendiri, aku bosan denganmu. Landen Sen berkata, apa hubungannya dengan Anda? Jangan berpikir terlalu banyak. Selin Hua masih merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana cara mengimbangi Landen Sen, jadi dia menggigit giginya dan berkata, terakhir kali. Gadis ini memaafkanmu. Lain kali aku berani melakukan itu lagi, gadis ini tidak bisa menghindarkanmu. Setelah mengatakan ini, Selin Hua memutar kepalanya, kepanikan melintas di wajah cantiknya, merasa sedikit malu. Maaf, pasti tidak. Landen Sen juga sedikit malu. Begitu kata-kata ini keluar, Selin Hua merasa tidak nyaman. Saya pikir wanita tua saya begitu sombong, dia tidak tahu apakah dia akan mati karena depresi.